Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Nurfitria, NIM 21420-758 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mereview beberapa pertanyaan dari tugas mata kuliah Manajemen Perbankan, dosen pengampu Bapak Sayyid Abbas SEMSI. Tentang bank pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang selanjutnya yaitu fungsi bank. Yang pertama, bank berfungsi sebagai alat untuk penghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang kedua, bank mobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan negara. Yang ketiga, bank lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa jasa pelayanan perbankan. Yang selanjutnya adalah peranan bank. Yang pertama, peran bank dalam luar negeri, yaitu sebagai jembatan dengan dunia internasional dalam lalu lintas devisa moneter dan perdagangan jasa, serta membantu terjadinya perdagangan ekspor-impor, pariwisata, dan transfer uang. Yang kedua, peranan bank dalam negeri, yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan uang, antara lain meliputi administrasi keuangan, penggunaan uang, perdagangan, pertukaran, pengkreditan, pengiriman uang, dan pengawasannya. Yang ketiga, sejarah bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia banque atau banca yang berarti bangku. Bank pertama kali di dunia adalah Banca Moneter di Italia yang didirikan pada tahun 1397 pada masa Renaissance, sebab para banker melakukan kegiatan transaksi mereka sembari duduk di meja penukaran uang. Berdirinya Bank Indonesia pada tahun 1951 muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kelemahan ekonomi RI. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasional DJB. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJB oleh pemerintah Republik Indonesia dengan besaran mencapai 97%. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan UU Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJB tahun 1992. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Yang selanjutnya, pengertian uang. Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar dalam lalu lintas perekonomian atau sebagai untuk melakukan pembayaran baik jasa maupun barang. Yang selanjutnya, sumber-sumber bank. Yang pertama, dana yang berasal dari bank itu sendiri. Sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri merupakan dana dari modal sendiri. Maksudnya, modal sendiri adalah modal setoran dari para pemegang saham. Yang kedua, yaitu dana yang berasal dari masyarakat. Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan, pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis yang dimaksud agar para nasabah menyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Yang selanjutnya, dana yang berasal dari lembaga lain. Sumber tersebut antara setoran jaminan, dana transfer, kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, dan lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.